Febriani dari kelas 12B akan menjelaskan materi mapel fisika dengan judul gelombang bunyi. Jangan lupa simak dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oh iya, di sini selain saya menjelaskan tentang materi gelombang bunyi, terdapat pembahasan soal dan latihan soalnya loh teman-teman. Selamat menyimak. Gelombang bunyi. Apa itu gelombang? Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu titik ke titik lain melalui suatu medium atau ruang hampa tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Apa itu bunyi? Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran suatu benda dan merambat melalui medium, padat, cair, atau gas hingga tertangkap oleh telinga. Apa saja sifat-sifat dari gelombang bunyi? Sifat-sifat gelombang bunyi adalah sebagai berikut. A. Membutuhkan medium untuk merambat. B. Dapat dipantulkan, refleksi. C. Dapat dibiaskan, refraksi. D. Dapat dilenturkan, difraksi. Dan E. Dapat dipadukan, interferensi. Mari kita bahas satu persatu. A. Gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Karena bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat dengan cara mentransfer energi melalui getaran molekul partikel. Misalnya, ketika kita berkomunikasi, kita menghasilkan suara yang memerlukan media udara agar dapat didengar oleh orang lain yang sedang kita ajak bicara. B. Dapat dipantulkan, refleksi. Energi bunyi yang merambat akan memantul kembali ke medium asalnya saat mengenai permukaan keras seperti dinding, batu, atau lantai. Bunyi akan memantul jika mengenai permukaan yang padat dan keras, seperti dinding beton, logam, atau tebing kayu. Permukaan yang lunak seperti busa atau kain justru akan menyerap bunyi. Jenis-jenis bunyi pantul yaitu 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, 2. Gaung atau kerdam, dan 3. Gema. C. Dapat dibiaskan atau refraksi. Arah rambat bunyi akan berbelok saat melewati dua medium dengan kerapatan berbeda atau suhu udara yang berbeda. Contohnya, suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin, lebih rapat daripada udara atas, menyebabkan bunyi dibelokkan ke arah tanah. D. Dapat dilenturkan atau difraksi. Kemampuan gelombang bunyi untuk membelok, menyebar, atau melengkung ketika melewati rintangan, sudut tajam, atau celah sempit. Difraksi terjadi karena panjang gelombang bunyi sebanding dengan ukuran celah atau penghalang yang dilaluinya. Contohnya, suara dari ruangan sebelah tetap terdengar melalui celah pintu atau ventilasi meskipun pintu dalam keadaan tertutup. E. Dapat dipadukan atau interferensi. Fenomena perpaduan dua atau lebih gelombang bunyi yang koheren, frekuensi sama, beda fase tetap, saat bertemu di satu titik. Contohnya, saat dua speaker berdekatan mengeluarkan nada yang sama, area di depannya akan memiliki titik-titik suara sangat keras dan titik-titik suara lemah atau hilang. Jenis-jenis gelombang bunyi ada dua ya teman-teman. Yang pertama, jenis gelombang bunyi berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi yang dibagi menjadi tiga, yaitu A. Infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. B. Ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz tetapi di bawah 20.000 Hz. C. Ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Dan yang kedua, jenis gelombang bunyi berdasarkan keteraturan frekuensi. Ada dua, yaitu A. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. B. Desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur.
Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang gelombang bunyi, saatnya latihan soal. Diketahui suatu gelombang dengan panjang gelombang 0,75 meter merambat dengan kecepatan 150 meter per sekon, maka berapakah frekuensinya? Penyelesaian. Sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, siapa nih yang masih ingat tentang rumus kecepatan? Jadi, rumus kecepatan adalah V sama dengan lambda kali F, di mana V adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Maka, didapat rumus F sama dengan V per lambda, di mana F merupakan frekuensi sama dengan V merupakan kecepatan dibagi lambda atau panjang gelombang. Baik, untuk penyelesaian yang pertama yaitu diketahui, jangan lupa kalau mau menjawab soal seperti ini harus diketahui dan ditanyakan ya teman-teman. Diketahui, lambda sama dengan 0,75 meter. Jadi yang diketahui itu lambda atau panjang gelombang yaitu 0,75 meter. V atau kecepatan sama dengan 150 meter per sekon. Ditanyakan F atau frekuensi. Jawab. F sama dengan V per lambda, maka kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. F sama dengan 150 meter per sekon dibagi 0,75 meter, di mana hasil diperoleh 200 dan satuannya Hertz. Jadi, frekuensi dari soal tersebut yaitu 200 Hz. Baik teman-teman, setelah kita belajar tentang gelombang bunyi dan membahas contoh soal dari materi tersebut, silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini. Diketahui, suatu gelombang merambat dengan panjang gelombang sebesar 2 meter. Kecepatan perambatan gelombang tersebut adalah 400 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman, memakai rumus yang tadi. Terima kasih. Selamat belajar ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.